apa ya, yang pasti Janur sudah membuktikan ya dapat piala, bawa piala. Jadi ya bagus aja hasilnya, ya piala, hasilnya juara ya. Jadi juara itu harapan dari Bobotoh. Selama 19 tahun dia udah membuktikan. Pelatih Persib Jajang Nurjaman menurut saya lebih meningkat dibanding tahun-tahun kebelakang. Jajang Nurjaman kayak ngingetin lagi kita kalau misalnya potensi lokal teh memang benar-benar bisa gitu. Dan saya bangga banget lah sama Jajang Nurjaman gitu. Ketika saya memberanikan diri, ketika mendapat tawaran dari manajemen, kemudian saya berani mengambil resiko ini karena kita tahu kan yang namanya melatih Persib itu luar biasa tekanannya, luar biasa bebannya. Jadi saya katakan saya berani mengambil resiko dan dengan kerja keras, alhamdulillah akhirnya saya bisa menggapai juara ini. Juara Indonesia Super League 2014. Prestasi ini seakan mengulang sejarah Persib Bandung di dunia sepak bola tanah air. Langkah Pangeran Biru mengarungi kompetisi ISL 2014 tergolong mulus. Hingga akhirnya berhasil membawa pulang trofi lambang supremasi tertinggi sepak bola Indonesia. Dari 28 laga, Persib mencatatkan 18 kemenangan, 6 hasil imbang, dan hanya 4 kali menelan kekalahan. Kesuksesan Persib mengulang sejarah 19 tahun lalu ini merupakan hasil perjalanan panjang tim berjuluk Maung Bandung ini, termasuk bongkar pasang pelatih. Dalam kurun waktu 14 tahun, belasan nama pelatih pernah menjadi arsitek tim kebanggaan masyarakat Jawa Barat ini. Tak hanya pelatih nasional, sederet nama pelatih asing seperti Marek Andreas Zelzianowski, Juan Antonio Paes, Arcan Yuri Anatolievici, Daniel Darko Jankovic, Jovo Čukovic, dan Drago Mamić pernah mengisi kursi panas pelatih Persib. Namun label pelatih asing tidak menjadi jaminan Persib sukses. Bahkan, posisi puncak di laga sepak bola tanah air akhirnya bisa diraih di bawah racikan pelatih lokal Jajang Nurjaman. Tak hanya sebagai anak daerah, Jajang yang kini memiliki 3 cucu ini juga tumbuh dan menjadi besar di Persib Bandung. Pasti motivasinya tinggi ya untuk mau Persib juara itu, karena saya ingin membuktikan bahwa karena saya lahir di Persib, orang lokal, ya dari kecil belajar bola di Persib, menjadi pemain bola juga di Persib, menjadi terkenal sebagai pemain bola juga di Persib. Jadi sangat ingin sekali berbuat untuk Persib sebagai pelatih. Ya. Udah semua orang mencobanya, banyak sekali orang mencoba jalan untuk mengangkat Persib ini sehingga menjadi juara, belum juga sampai. Nah, ketika giliran saya datang, saya ingin sekali, itu motivasi saya. Saya ingin membuktikan bahwa produk lokal juga sebetulnya bisa, gitu. Ingin membuktikan pada mereka-mereka ini. Ya, jadi motivasi itu yang barangkali yang saya kuat sekali untuk mencoba ingin membawa Persib ini menjadi juara. Gelar juara di ISL 2014 seolah mengulang kenangan pelatih yang akrab disapa Janur ini saat dirinya membawa Persib meraih gelar juara di era 80-an dan 90-an. Di kompetisi perserikatan tahun 1986 saat menghadapi Perseman Manokwari, gol Janurlah yang membawa Persib juara. Ada istilah kalau main bola itu ketika menang memang milik pemain yang bagus. Tapi ketika kalah semua orang menunjukkan kekalahannya adalah kesalahan pelatih. Udah sangat sadari akan hal itu. Nah, jadi mitos itu saya pegang betul. Jadi ketika menjadi pemain rasanya bebannya tidak terlalu berat. Ya, dalam arti eleh kayak kadang-kadang ya tidak terlalu dipikirkan sampai berlarut-larut gitu kan. Perjalanan karir Jajang Nurjaman di dunia sepak bola hampir tak pernah lepas dari ingatan mantan pelatih Persib Indra Thohir. Momen kemenangan di kompetisi perserikatan tahun 1986, 1989, 1990, 1993, 1994 saat Janur masih menjadi pemain pun tak pernah dilupakannya. Bersama Janur jugalah Indra Thohir membawa Persib meraih gelar juara di Liga Indonesia pertama tahun 1995. Saat itu, Janur menjadi asisten pelatih Indra Thohir.
Dengan berbagai pertimbangan, ya saya juga melihat bahwa Jajang cukup umur, ya kan. Kemudian dari sisi teknis, dari sisi kepemimpinan dan sebagainya cukup memadai lah untuk bisa bersama-sama saya saat itu. Jadi pertimbangan saya waktu itu merekrut Jajang dengan berbagai pertimbangan ya, dari sisi umur, dari sisi pengalaman, dari sisi dia sebagai pemain dan sebagainya. Ya akhirnya Jajang sekarang mencapai di Persib juara itu ya saya kira wajar. Diperkuat 21 pemain dengan beberapa pemain bintang yang memperkuat tim Merah Putih. Skuad Pangeran Biru bagaikan timnas mini di kompetisi ISL 2014. Mengandalkan 18 pemain lokal, disokong 3 pemain asing, tahun ini menjadi puncak penampilan Persib di sepak bola Indonesia. Jajang punya kelebihan di sini, mampu setelah sekian lama mampu meracik pemain-pemain yang dia rekrut menjadi satu lah. Dan saya kira kekuatan yang paling baik sepanjang liga ini Persib sekarang inilah. Jadi wajar Persib jadi juara. Ya, jadi semuanya mendukung, semuanya kondusif dari manajemen sampai pemain, sampai daerah, sampai apapun, semuanya mampu ditampilkan dengan sebuah keseriusan sehingga mencapai tujuan. Menjadi kampiun di liga tertinggi tanah air tahun ini menjadi tantangan bagi Persib untuk bisa mempertahankannya di musim depan. Setelah 2 musim memegang Persib, Janur kembali akan menjadi arsitek Pangeran Biru musim depan yang rencananya akan dimulai Februari 2015 mendatang. Sebetulnya sih kalau berani ya tinggalkan ketika kita lagi di atas, ya mencari tantangan baru di tempat lain atau istirahat atau seperti apa banyak. Pernah juga saya pikirkan itu. Tapi karena ada tantangan yang 3 tadi, rasanya saya ingin mencoba untuk berkarya lagi buat Persib. Siapa tahu bisa, sehingga baik saya pribadi, karir saya ataupun Persib ke depan kalau itu bisa terjadi kan akan berbeda. Iman Baruna melaporkan untuk NET.